semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk duduk bersama, berzikir kepada Allah taala, mengemis kepada Allah taala. Semoga apa yang kita amalkan mulai awal majelis tadi sampai akhir nanti diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala perilaku, meskipun perilaku tersebut kelihatannya islami, tetapi apabila tidak berpedoman kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kepada praktek yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka perilaku tersebut tidak baik, tidak baik di dalam pandangan Allah, di dalam pandangan Rasulullah SAW. Contohnya, misalnya perilaku yang terkesan islami, tawakal. Tawakal itu artinya adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tawakal itu artinya adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kebanyakan orang masih keliru di dalam memahami apa itu tawakal. Mereka menganggap bahwasanya tawakal itu dilakukan ya tanpa usaha, kemudian mereka menanti-nanti hasilnya. Yang dipikirkan oleh banyak orang, tawakal itu tidak melakukan apa-apa, semuanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Tidak mau kerja, kemudian dia mengatakan bahwasanya rezeki juga sudah ada yang mengatur, ya, rezeki sudah ada yang mengatur, rezeki sudah dibagi sama Allah Ta'ala. Hal yang seperti ini terkesan ucapan-ucapan yang islami, ucapan-ucapan yang mencerminkan iman. Tetapi apabila kita telaah di dalam ajaran tawakal, ya, tawakal yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, perkataan yang seperti itu keliru. Ya. Lihat di dalam surat Tabarok ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Yang artinya kurang lebih, Dia adalah Allah yang menjadikan bumi ini bisa kita olah, ya. Yang menjadikan bumi ini bisa kita olah. Segala apa yang dibutuhkan oleh manusia ini sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan walakum fiha ma'ayish, dan bagi kalian di dalam bumi terdapat sumber-sumber kehidupan. Kalau kita pikir, kita makan setiap hari, baik itu nasi maupun sayur-sayuran, itu asalnya adalah dari bumi, tumbuh dari bumi. Kita makan daging misalnya, daging dari hewan-hewan yang kita makan itu, mereka akan mengkonsumsi sesuatu yang ditumbuhkan oleh bumi. Kita makan ayam misalnya, ayam itu makan katul. Katul itu kan dari padi, ya. Padi itu kan tumbuh dari bumi.
ayam misalnya dia itu makan jagung. Jagung itu juga tumbuh dari bumi. Yang kita makan itu dari bumi. Yang kita pergunakan setiap harinya ya perabotan-perabotan rumah kita ini, ya, rumah kita ini terbangun juga hasil dari mengeruk bumi. Ya, batu bata itu ya asalnya dari bumi. Semen ya asalnya dari bumi. Kapur juga asalnya dari bumi, pasir juga asalnya dari bumi. Semua yang kita butuhkan itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi. Lalu kita memakai pakaian itu dari kapas misalnya, kapas itu dari kayu. Kayu itu juga ditumbuhkan oleh bumi. Jadi benar-benar cocok dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, walakum fiha ma'ayish. Di dalam bumi itu terdapat sumber-sumber kehidupan bagi kita. Di dalam surat Tabarok Allah Ta'ala menyatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Allah menjadikan bumi ini bisa kita manfaatkan, bisa kita olah. Ya, bisa kita olah. Tapi syarat kita bisa mengolah bumi dan bisa mendapatkan penghidupan itu adalah famshu fi manakibiha. Kita disuruh untuk berjalan, ya. Kita berjalan di bumi untuk apa? Untuk mencari rizkinya Allah Ta'ala. Baru setelah famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi, dan makanlah rizki yang asalnya dari Allah. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kalau kita itu ingin untuk makan, ya wakulu mir rizqihi, kalau kita ingin makan, maka sebelum kita makan itu kita harus famshu fi manakibiha, harus jalan dulu, harus cari dulu. Ya. Jadi bukan semata-mata kita itu bertawakal total kepada Allah Ta'ala. Kalau Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menyatakan bahwasanya tawakal itu, pasrah kepada Allah itu adalah perilaku hati. Tawakal itu adalah perilaku hati. Jangan diterapkan perilaku hati itu di dalam perilaku fisik. Kalau fisik kita itu ya harus kerja. Ya, kalau fisik kita ini harus kerja. Tapi hati kita tetap bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itulah tawakal yang benar. Ya. Fisik tetap kerja, lalu hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu adalah tawakal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercermin di dalam ayat yang kita baca tadi. Kemudian perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan bagaimana sikap tawakal yang tepat. Misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu ada di perang Uhud, ya. Ada di perang Uhud, beliau adalah nabinya Allah Ta'ala. Beliau membawa ajarannya Allah Ta'ala. Beliau adalah utusan Allah Ta'ala yang diperintah oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam ini. Orang pilihan Allah Ta'ala seharusnya dia itu ya dijaga sama Allah Ta'ala. Ya. Orang pilihan Allah ya masih mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Semestinya orang yang seperti itu selalu di dalam perlindungan Allah Ta'ala. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain beliau itu Rasul, beliau itu juga manusia, ya, manusia. Dan merupakan sunnatullah, ya, desainnya Allah Ta'ala, aturannya Allah Ta'ala, ya, di alam dunia ini
ada yang dinamakan sebab dan akibat. Ya. Di alam dunia ini ada yang dinamakan sebab dan akibat. Misalnya ini, kalau ada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, kemudian dia ditanya sama orang, ya, loh, anak kamu kok tidak kamu sekolahkan? Nanti kalau sudah besar kerja apa? Lalu dia menjawab, wah, anak itu bawa rezeki sendiri-sendiri. Ya, anak itu bawa rezeki sendiri-sendiri. Rezeki itu sudah diatur sama Allah Ta'ala. Orang yang seperti ini, ya, jawabannya itu seakan-akan jawaban Islami. Tapi jawaban itu adalah jawaban yang keliru. Bertentangan dengan sunnatullah. Bertentangan dengan aturannya Allah. Yang mana Allah Ta'ala itu mengatur dunia ini ada sebab dan ada akibat. Ya, ada sebab dan ada akibat. Orang sepeda motoran misalnya, ya, sepeda motoran, dia itu ya perlu punya skill, ya, punya skill sepeda motor. Kalau skillnya itu tidak jago-jago amat, ya jangan ngebut-ngebut. Jalan 40 km per jam, 50 km per jam, ya batasannya segitu. Nanti kalau dia itu skillnya itu mantap, bisa dia itu jalan 60 km per jam atau 80 km per jam. Kenapa kok seperti itu? Iya, harus diperhatikan kemampuan dirinya, ya, dengan kelakuannya. Jangan mentang-mentang, nanti saya pokoknya berdoa, nanti diselamatkan sama Allah Ta'ala. Ya enggak seperti itu. Ya berdoa, tapi kalau misalnya dia itu sembrono di jalan, ya tetap saja nanti akan celaka. Karena dunia ini didesain oleh Allah Ta'ala ada sebab, ada akibat. Ya. Karena itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau itu adalah manusia pilihan Allah, manusia yang istilahnya diutus sama Allah Ta'ala, dan orang yang diutus itu pasti dijaga oleh Allah Ta'ala, tapi beliau tetap manusiawi, ya. Beliau tetap manusiawi. Kalau perang, pengen selamat di perang, ya caranya bagaimana? Beliau masih memakai baju besi itu lapis 2. Ya. Rasulullah itu masih memakai baju besi itu lapis 2. Itu merupakan pengajaran kepada umat bahwasanya dunia ini ada sebab, ada akibat. Meskipun orang itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala, tapi harus tetap dalam batasan kemanusiaannya. Ya. Dalam batasan, ya tetap hidup di dunia, yaitu pasti kalau misalnya mau selamat, ya harus dia itu ngambil sebab bagaimana caranya dia itu selamat. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW juga ketika beliau itu di perang Uhud, ya, di perang Uhud di perang Badar, ya. Rasulullah itu di perang Badar, padahal malamnya itu Rasulullah sudah mimpi, ya, sudah mimpi bahwasanya pasukan kaum muslimin ini akan menang. Ya, malamnya itu sudah diberi mimpi, kabar gembira oleh Allah Ta'ala bahwasanya pasukan muslimin ini mereka akan menang. Tapi bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabatnya mereka itu perang, ya di dalam peperangan Rasulullah SAW mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk berdoa. Ya. Karena apa? Karena meskipun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap yang namanya hamba, yang namanya manusia ini tetap harus berada di batasan kehambaannya, tetap ada di batasan kemanusiaannya. Ya, seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda di dalam bab tawakal ini, ya. Di dalam bab tawakal Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimason wa taruhu bitonan."
Al-hadits rawahu Tirmidzi. Ya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bunyinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian umatnya Rasulullah ini bertawakal, ya berpasrah kepada Allah Ta'ala, haqqa tawakkulihi, dengan benar-benar pasrah, la rozaqakum, pasti Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah itu memberi rizki kepada burung, ya, memberi rizki kepada burung. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bagaimana tawakal yang benar itu seperti tawakalnya burung. Ya. Bagaimana tawakalnya burung itu? Tagdu khimason wataruhu bitonan. Dia itu pada pagi hari meninggalkan sangkarnya dalam keadaan lapar, dan dia pada sore hari kembali ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Ya. Maksudnya apa? Tawakal yang benar itu ya tidak burung ini kemudian diam di sangkar saja, menunggu mangsanya datang ke sangkar, tidak. Tapi dia juga perlu untuk usaha, ya, perlu untuk usaha keluar dari sangkarnya. Burung ini keluar dari sangkarnya. Ya, nanti urusan ketemu mangsa, nggak ketemu mangsa itu urusan nanti, itu urusan tawakalnya. Tetapi harus ada usaha terlebih dahulu. Usahanya itu apa? Keluar dulu dari sangkarnya. Manusia juga seperti itu, harus mengambil sebab, ya, harus mengambil sebab. Kalau istilah Jawa itu ngelakoni jalaran, ya, ngelakoni jalaran. Apa yang jadi sebab itu? Kita mau selamat, ya bagaimana caranya? Kita mau sukses, ya bagaimana caranya? Ya, nanti pengen untuk dapat kerja yang enak, ya bagaimana caranya? Ya. Hal yang seperti ini yang perlu dijelaskan kepada umat. Ya. Yang seperti ini yang perlu dijelaskan kepada umat. Karena apa? Terkadang statement-statement Islami itu seperti tawakal ini dipakai gacu oleh orang-orang yang malas. Ya. Dia itu malas untuk kerja, kemudian menjadikan tawakal sebagai alasan dia untuk tidak bekerja. Ya. Ini merupakan hal yang salah. Ya, merupakan hal yang salah. Dia nggak mau sekolah. Alasannya apa? Wah, nanti sudah masa depan itu di tangan Allah Ta'ala. Ya. Omongannya seakan-akan Islami, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Allah, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Allah dan Rasulullah itu nggak seperti itu. Ya, tawakal itu urusan hati. Tawakal itu urusan hati. Tapi fisik tetap harus berusaha. Ya, fisik tetap harus berusaha, keluar dari rumah, berusaha, tapi hatinya itu tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ini sedikit yang saya sampaikan, semoga memberikan kemanfaatan, keberkahan di dalam kehidupan kita. Saya akhiri, terima kasih atas kerawuhan, atas kedatangan dan perhatiannya. Semoga pertemuan pada sore hari ini bisa menjadi penyebab selamatnya kita di dunia, selamatnya kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.